Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Kita absen terlebih dahulu. Ini kan biasanya kalau ngabsen Bapak Ibu gurunya, sekarang saya minta satu orang buat ngabsen ke depan. Ayo, siapa yang berani ngabsen ke depan? Udah di jenjang SMA. Oh ya, maju, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Di depan. Ya, langsung. Ambil Laura. Komandan Siolia. Komandan Ramadhan. Aurel. Cynthia Pak. Sutra. Cornelius. Destina Swa. Emilia. Franciscus. Asna. Kenny Nobita. 300. Rudiger. Jacinta. Laude. Leoni. Marcel. Maria. Maya. Niwayan. Nur Aisyah. Oldi. Putri Amalia. Hadir. Putri Indah. Rachel. Rafael. Rahma. Raja. Renanda. Richard Totong. Rel. Rusma. Wina. Aditya Aulia. Dan terima kasih, silakan duduk kembali. Tadi kita lupa berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama berdoa sebelum mulai kegiatan kita pagi hari ini. Berdoa bisa dipimpin ke kelas atau saya? Oh, bapaknya. Baik, sekarang duduk siap, gerak. Begini. Kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Baik, berdoa selesai. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran matematika wajib atau umum di kelas 11. Hari ini materi yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah sebelumnya, di jenjang sebelumnya, yaitu statistika. Dan yang kita bahas hari ini fokus ke dalam data Bivariat atau diagram pencar, korelasi, dan juga linear. Sebelum lanjut, statistika. Ketika kita berbicara dengan statistika, apa sih yang ada di benak kalian ketika ada ucapan statistika itu? Apa? Boleh angkat tangan dan jawab. Statistika itu apa sih? Statistika itu apa? Boleh angkat tangan dan speak up. Statistika itu biasanya kalau ada data-data yang grafik, ya itu. Yes, boleh. Emilia. Diagram. Apa lagi? Korelasi. Terus? Linear. Apa lagi? Satu orang lagi. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Statistika. Mendengar kata statistika. Baik, silakan. Statistika adalah Mengumpulkan. Menganalisis. Good, boleh plus dong buat teman kita. Baik, jadi statistika itu bahasa gampang kita udah belajar hari ya. Kalau berbicara tentang statistika berarti kita tugasnya ngapain? Ngumpulin data, kemudian mengolah data itu, dan terakhir adalah menyajikan data itu. Dan penyajian datanya dalam bentuk macam-macam, ada grafik, ada juga diagram bata dan sebagainya. Namun yang saat ini kita bahas fokus ke diagram pencar. Diagram pencar itu juga bisa disebut dengan diagram apa sih? Tebaran. Dan juga bahasa Inggrisnya scatter. Kita lanjutkan.
Nah, ini nanti kata kunci kita mau hanya fokus ke diagram pencar saja. Diagram belakang kita nggak dibahas. Kemudian ketika ada diagram pencar, nah berpencar sakti ya, nanti akan muncul korelasi. Korelasi itu bahasa gampangnya adalah hubungan kamu sama dia gimana hubungan. Kemudian setelah itu baru nanti dari korelasi ini akan muncul sebuah akibat. Gitu. Nanti kita akan fokus sebab kita adalah sumbu X, akibat adalah sumbu Y. Next. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti mudah-mudahan bisa menjelaskan pengertian dari diagram pencar itu atau disebut dengan scatter plot, kemudian membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram pencar. Yang ketiga, ketika sudah membuat diagram pencarnya adalah menyimpulkan. Setelah itu nanti kita coba bikin contoh penerapan dari diagram pencar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi di awal kita sebut ada data bivariat. Apa sih data bivariat itu? Data bivariat adalah data yang melibatkan dua variabel dan digunakan untuk melihat apakah ada kaitan atau hubungan atau pengaruh antara kedua variabel tersebut. Dalam hal ini variabel itu di sini kita bahas ya, hanya fokus di variabel X dan variabel Y. Jadi dua ini saja. Nanti akan kita bahas apakah ada kaitannya antara X sama Y. Nah, dari ini data bivariat adalah ini ya. Dua data ini ada namanya dengan data bivariat. Lanjut, sampai sini dulu. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Kemudian tujuan analisis data bivariat. Jadi datanya sudah ada. Terus adalah tujuannya mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X sama variabel Y. Kemudian menentukan bentuk hubungannya yang gimana. Ya, katakan K, rumit K, gitu ya, kayak hubungan kamu sama dia. Kemudian melakukan prediksi nilai satu variabel. X saja, kita masuk pengertian terlebih dahulu. Kemudian diagram pencar. Diagram pencar ada juga orang yang disebut dengan diagram sebar. Kenapa kok sebar? Karena nanti titiknya itu tersebar di mana-mana. Tetapi masih dalam fokus ini ya, ini diagram matriks di sini, masih fokus di sini. Kemudian grafik adalah grafik yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel X dan Y dalam data bivariat. Setiap pasangan data X, Y ditampilkan sebagai sebuah titik di bidang koordinat. Jadi kita kembali ke masa lalu bahwa nanti di sini titik di sini ini adalah titiknya X, Y. Dan nanti ada beberapa titik. Nah, titik-titik ini kumpulin ini dinamakan dengan diagram pencar. Ya. Kemudian pengantar, ya, dalam statistika sering kita ingin tahu bahwa apakah dua hal saling berkaitan ya. Statistika ya terkait dengan tadi pengolahan data ya dan juga penyajian data. Kemudian sebagai contoh misalnya data antara waktu belajar dan nilai ujian ini nanti gimana kaitannya? Apakah waktu belajarnya banyak berpengaruh sama nilainya baik apa tidak? Ya. Kemudian lanjut lagi waktu tidur dengan tingkat konsentrasi, apakah dua ini berpengaruh sangat signifikan atau tidak? Jadi nanti saya olah dengan ini diagram pencar ini. Kemudian untuk melihat hubungan itu kita dapat menggunakan diagram. Dan manfaat diagram pencar. Yang pertama mengetahui apakah ada hubungan antar dua variabel. Yang kedua menentukan apakah hubungan itu positif, negatif, dan tidak ada hubungan. Nah, nomor dua ini nanti terkait kita pembelajaran yaitu tren datanya. Tren datanya naik, turun, ataupun tak berbentuk berarti dia acak-acakan. Itu tren datanya nanti. Yang terakhir yang ketiga digunakan dalam penelitian, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Nanti kalau di dunia kerja diagram ini tadi pencar salah satu menjadi yang dipakai dalam keputusan suatu organisasi. Enak juga ya langsung. Next. Nah ini contoh-contohnya. Ini tulisan yang saya bilang tadi nggak ada bentuknya ya, meskipun kita lihat dia lingkaran, tapi kalau dalam tren data dia tidak berbentuk. Yang ini trennya naik, ini trennya turun, ini naik lagi, dan ini naik. Nah gimana caranya supaya melihat itu naik atau turun? Kita ambil garis lurus sini.
ini, gini, isi, gitu. Dan seterusnya. Ketika nanti tidak bisa diambil dari setengah seperti ini, kayak gini, berarti dia tidak berbentuk kerendatan. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Cara masuk pagi, kita semuanya berdiri terlebih dahulu. Tadi pagi udah berolahraga? Belum. Kan kita berolahraga pakai program Bapak Prabowo ya. Dengan salah satu salah satu tujuan kita hidup ya sehat. Sehat bisa diraih kalau kita berolahraga. Pasti ingat tidak yang seperti ini? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik dengan istimewa ku duduk di muka. Masih ingat apa sudah lupa? Kalau sudah lupa kita mulai belajar kembali. Ya ini dalam olahraganya ada sisi konsentrasinya. Perhatikan saya dulu. Kita berhitung mulai 1 sampai dengan gerakan selesai ya. Sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, try again. Repeat again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Once again. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Sudah bisa? Nah, sekarang kalian praktek dulu, saya hitung. Anda semuanya yang praktek. Baik, konsentrasi. Oke, saya ulangi kembali. Kalau saya bilang konsentrasi, jawabannya konsentrasi dimulai. Bisa? Bisa. Ya, semua sebelum minum ini, belum makan. Sabar aja, maka setelah selesai kegiatan. Ayo ready? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, 1 dulu belum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa ya? Saya satu orang maju ke depan. Ini bagian dari pendidikan karakter supaya bisa kuat menghadapi dunia nanti setelah lulus sekolah. Satu orang relawan maju ke sini. Ya sudah deh. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 21 bulan Juli. April 21 atas nama siapa? Niwayan Leni Kurniawati. Maju. Nanti dia masuk video. Ya, naik panggung. Jangan ikut nanti naksir. Ada yang dulu, tak enggak. Silo ya, dulu. Nah, sekarang ada teman baru. Kita mulai lagu yang pada hari Minggu ya. Nanti selebihnya kita bisa lagu-lagu yang lain. Kita mulai terlebih dahulu. Ayo ready? Ready. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, kita mulai. 3, 2, 1. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman. Ayo. Ulangin 1, 2, 3 sampai 8 ya. Ulangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa dulu? bisa. Udah. Pada hari Minggu kapan lagunya? Cek sound dulu. 3, 2, 1. Pada Hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa. Jadi ngomong. Duduk di muka. Ku duduk samping Pak Fusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, Mulai tuk. sama. Yes. Ready, siap? Ya. Kita mulai sama-sama. Hitungan ketiga.
tiga nyanyi sekaligus kinestetik kita jalan ya, gerakan kita jalan. Ayo ready? Ready? 3, 2, 1, mulai. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, awas mati kuda. Silakan duduk kembali, thank you. Sudah duduk kembali. Ini nggak perlu serius, meskipun direkam sana ya, santai aja. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa menggambar diagram pencar itu ada tata caranya dan juga ada triknya. Selain kita harus paham dulu ini ya, diagram Cartesius ini atau bidang Cartesius, sumbu X dan sumbu Y, juga yang ini. Nanti dalam satu data kita akan diminta untuk nentuin mana yang masuk variabel X dan mana yang masuk variabel Y dengan benar. Apakah harus benar? Jawabannya semuanya tidak harus. Ya. Yang penting nanti jika ada 3 data, jangan sampai nanti misalnya ya ada data yang pertama misalnya nomor, kemudian nama dan umur. Nah nanti jangan sampai nanti variabel X adalah nomor. Salah. Kalau udah kayak gini berarti yang si nomor ini tidak dicantumkan dalam diagram pencar. Cukup 2 ini. Berarti misalnya namanya variabel X, umurnya variabel Y. Kemudian nanti pastikan skala pada sumbu X dan sumbu Y itu proporsional. Proporsional itu berarti kepalanya itu misalnya orang ya nggak besar, tangannya nggak besar, pasti normal kita lah. Kalau ini nggak besar terlalu gemuk ya. Kayak gini aja contohnya ini. Panjang antara sumbu Y dan sumbu X itu dia sama. Ini ngomong kita belum balik ya. Ada yang bisa atau yang lainnya boleh dibantu? Nggak ada? Terima kasih. Mana orangnya? Nah begini. Proporsional itu maksudnya adalah sumbu X dan sumbu Y itu panjangnya enggak apa ya, seimbang lah. Bukan satunya panjang banget, yang satunya juga pendek. Setelah ditentukan sudah proporsional, maka berikutnya adalah plot. Plot itu kelompok. Kelompokkan semua pasangan data dengan teliti. Di kelompokkan itu berarti kita udah tahu nih yang mana sumbu X, mana sumbu Y. Berarti nomor 3 ini apa? Nomor 3 adalah nentuin titik koordinatnya itu di mana aja. Kayak gitu. Kemudian nanti setelah nomor 3 selesai, setelah dibuat titik koordinatnya selesai semua, barulah kita amati ini maksudnya trennya positif atau negatif atau acak. Dengan catatan semua harus sudah bisa nentuin dan meletakkan titik koordinat ya, X, Y. Next. Nah, ini kita langsung ke soal saja. Jadi sebelumnya kita membahas bahwa harus nentuin dulu tuh mana variabel X dan mana variabel Y. Sekarang pertanyaannya, di sini ada tabel nih. Tabel ada 3 data. Yang pertama nama siswa, waktu tidur, dan nilai ujian. Yang kira-kira yang dipakai yang mana di dalam diagram pencar nanti? Boleh angkat tangannya. Yang mana? Ya, Leoni. Leoni salah. Leoni. Waktu tidur sama nilai ujian. You. Waktu tidur sama nilai ujian. Berarti yang nama siswa nggak dipakai? Tidak ya, karena nama siswa maksud gampangnya itu nggak terlalu penting untuk dilihat dalam sebuah grafik.
Kemudian tadi langkah berikutnya apa? Nah itu, ya pastikan skala pada sumber dan Y yang tadi, ini proporsional. Nah ini sudah ketemu, sudah dijadikan, ya. Terus yang di sini dari mana dapatnya? Titik A berarti kan 4, berapa tadi? Kita kembali ke masa lalu. Nah ini 4,65. Berarti yang X-nya ini dong Pak. Iya. Jadi kita jadikan Y. Nah di sini saya gedein dari catatan. Sini. Ini. Nah di sini. Setelah selesai kita tentuin titik koordinatnya, baru diapain? Diplototin, diamatin, ya. Tren datanya gimana? Ingat, mengamati itu sesuai dengan awal yang di sini dulu. Awalnya di bawah sini, akhirnya ada sini, berarti dia trennya apa? Naik kan ya? Nah, kalau naik itu di dalam grafik dikatakan dia positif. Tetapi dalam tanda petik ada catatan. Apakah yang namanya selalu naik ini selalu dikatakan positif? Jawabannya tidak. Tergantung nanti grafiknya ini membahas tentang apa. Kalau membahas tentang kriminal, semakin naik berarti positif apa negatif? Negatif. Jadi tidak selamanya yang grafik naik itu adalah positif. Dilihat dulu. Tetapi pada umumnya kalau grafiknya naik adalah positif. Ya. Pagi. Lagi pagi, siap, malam, masih. Contoh soal yang kedua. Nah, kita amati lagi. Ada nama, waktu menggunakan media sosial, waktu membaca buku. Ya, dulu. Langkah pertama tadi diapain? Nentuin sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, bikin ini. Bikin sumbu X dan sumbu Y. Terus yang berikutnya lagi, nentuin ini. Ini kira-kira yang mana yang X, mana yang Y? Kalau masih bingung, X itu dapat dikatakan sebabnya. X itu adalah akibatnya. Jadi gampangnya itu adalah sebab akibat. Mana yang sebabnya, mana akibatnya. Yang mana? Sebelum saya next. X-nya apa? X-nya angkat tangannya. X yang mana? Nama? Oh bukan. Nama gak dipakai ya? Nama tidak dipakai. X-nya yang mana? Email. X-nya yang mana? Waktu. Berarti otomatis Y-nya waktu membaca buku ya? Yes. Correct. Ya, sesuai. Kemudian kira-kira ada kendala tidak dalam menentukan titik koordinat? Bisa ada kan ya? Berarti kalau yang ini X, yang ini Y, maka titik koordinatnya adalah 5,2. Yang ini 5,2. Lanjut 5,1 setengah. 1,1 setengah di sini. Benar. Lanjut lagi 6,2. 6 di sini X, 2-nya di atas sini. Dan seterusnya. Kemudian kalau udah seperti ini loh jadi, maka tugas kita terakhir adalah mengamati. Kira-kira ini tren datanya gimana? Perhatikan ya, jarak antara sini dan sini, sini, ini hampir sama. Maka kita boleh general seperti ini, langsung garis lurus. Maka tanda datanya adalah negatif atau turun, dan bentuknya adalah linear atau garis lurus. Any question? Nanti masih ada berapa slide ini? Nah ini
jenis korelasi pada diagram pencak. Anyway, guys, sebelum lanjut, diagram pencak tadi itu istilah lainnya disebut dengan apa? Yes, diagram tebaran. Selain diagram tebaran, yes, mana? Scatter. Scatter itu yang skateboard. Ya, scatter plot. Nih, ada korelasi. Ingat, korelasi itu artinya hubungan ya. Bukan cuma relasi ya, tapi hubungan itu hubungannya terkait dengan sebuah akibat. Ada korelasi positif ini ya. Ingat, selalu diawali dari ujung sini. Positif. Naik. Meskipun yang naik belum tentu positif. Dilihat datanya data apa ini. Kemudian korelasi negatif. Ini tandanya bukan. Ini. Terus tidak ada korelasi, artinya ini bingung mau dibikin garis lurus tidak bisa, mau dibikin yang ini juga melengkung juga nggak bisa, kurva nggak bisa, maka dikatakan tidak ada korelasi. Sama kayak kamu lagi sekarang mikirin ini rekaman video saya, nanti jalan sama cowokmu, nanti jalan lagi sama satunya lagi, nah itu katakan. Nah itu dinamakan tidak ada korelasi. Ya. Kemudian non linear ini bisa juga dikatakan korelasi kurva bebas. Ya, tidak harus korelasi non linear. Untuk bisa dipahami sedikit. Nah ini apa itu korelasi? Tren sama interpretasi. Mungkin kalau di sekolah jarang dibahas tentang interpretasi. Kalau di urutan besar biasanya akan dibahas tuh, sering urutan besar ya. Apa itu korelasi? Secara umum, korelasi dapat dikatakan adalah ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana dua variabel saling terkait atau berhubungan. Dalam konteks tren, kita bisa melihat bagaimana hubungan ini berubah seiring dengan waktu. Ya. Kemudian trennya, tren adalah pola atau arah umum yang ditunjukkan oleh data seiring jalannya waktu. Tren naik, turun atau tadi nggak berpola. Kemudian langsung interpretasi, korelasi. Tren melibatkan pemahaman tentang bagaimana perubahan satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Ya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut. Nah ini bisa dibaca apa? Ini bisa kira-kira. Nah ini diagram tadi. Ya. Lanjut. Nah kalau kayak gini bentuk grafiknya, maka kita bisa simpulkan bahwa grafik ini memiliki korelasinya adalah positif. Kok positif Pak? Karena dari sini diambil garis lurus ke atas. Ingat, ngambilnya diambil dari tengah-tengah. Ya secara umumnya. Kemudian tren datanya apa? Lihat, bentuk garisnya ini apa? Lurus. Nah lurus itu bahasa matematikanya adalah linear. Misalnya, sekarang kalian sekolah SMA, sebelumnya harusnya adalah SMP, itu baru linear. Sebelumnya lagi harusnya SD, kayak gitu ya. Itu baru linear. Kemudian interpretasi kaitannya apa sih? Ya, semakin meningkat nilai variabel X, semakin meningkat nilai. Nah, ini bahasa gampangnya itu interpretasi adalah kesimpulan akhirnya. Kemudian lanjut, yang di bawahnya. Nah ini kebalikan dari atas ini tadi. Ini garisnya ke sini, seret ke sana. Menurun. Kalau menurun berarti dia negatif. Ingat, sama kayak tadi. Yang menurun belum tentu dia negatif. Dilihat nanti dia datanya data apa. Kalau datanya itu tentang kriminal, turun berarti nilainya apa? Positifnya bagus. Bagusnya apa? Tindak kriminalnya semakin ya. Tapi secara umumnya kalau udah turun lagi ini berarti positifnya berubah menjadi negatif. Tadi datanya adalah masih sama garis lurus kayak gini tadi ya. Ini saya agak garing-garing garisnya, agak lurus, maka dia masih linear. Kemudian interpretasinya, kesimpulannya, semakin meningkat nilai variabel X, semakin menurun. Nah ini turun sampai dengan di sini. Nah yang ini tadi, berikutnya lagi. Ini dari sini awal sini di bawah, dan di sini di atas. Berarti secara langsung dia trennya adalah korelasinya adalah positif naik. Kemudian tren datanya bentuknya melengkung. Nah melengkung dalam matematika nggak ada melengkung, tapi ada istilah lain melengkung yaitu kurva.
Jadi tren datanya adalah kurva atau non linear, berarti bukan garis lurus. Terus interpretasinya kesimpulannya adalah semakin meningkat nilai dari variabel x, semakin meningkat pula variabel y. Kalau positif berarti semuanya naik. Kalau negatif, yang satu naik, yang satu lagi turun. Siap. Tegang banget kayak gambar video aja gitu, bang, masuk video. Nah, nih lanjutannya. Ini sama yang tadi, kurva yang ke bawah. Ini bedanya tadi asalnya positif, sekarang dia negatif. Kenapa kok negatif? Ini kenapa kok negatif? Ini sebenarnya. Karena dia turun. Iya, asalnya tinggi, akhirnya adalah turun. Oke, gitu. Nah yang ini, berarti kan ini tidak berbentuk. Artinya yang ini dibikin garis lurus tidak bisa, dibikin garis melengkung juga tidak bisa. Maka maksudnya dia tren datanya tidak berbentuk. Korelasinya tidak berkorelasi karena coba bayangin di sini naik lagi, turun lagi, tengah lagi, balik lagi. Berarti dia nggak ada korelasinya, nggak ada hubungan kaitannya, nggak ada. Contoh soal ketiga. Saudara-saudara mengambil data dan melakukan kebiasaan menabung di sekolahnya. Datanya di sini. Ada uang sakunya 10.000, dia nabungnya 3.000. Ada yang 15.000 nabungnya. Nah, ini. Kemudian ada 20.000 nabungnya. Suka-suka ya, ini data. Kemudian dari sini nanti tentuin dulu. Kira-kira mana yang masuk variabel x, mana yang masuk variabel y. Ingat sebab akibat. Tidak. Mana yang masuk variabel x, mana yang masuk variabel y. Ya, x yang gini, y yang gini. Kebalik. Yang mana? Besar uang sakunya ini x atau y, atau uang yang ditabung ini x atau y? Menurut kamu aja. Yes. Yang naik y. Berarti yang mana yang y yang mana? Yang bagian uang yang ditabung atau besar uang saku yang y? Besar uang saku y. Yang ini x. Yes. What do you think about? Besar uang saku x. Uang yang ditabung adalah. Kita lihat dulu mana yang benar. Tapi dalam menentukan fokus ke sebab akibat. Sebabnya buang. Terus kalian kaget. Nah, oke, siapa dulu nih? Oh, nggak ada ya? Ini 5, 10 banding 3.000. Berarti datanya yang mana yang benar? 10.000 dan ini. Berarti yang ini adalah nah. Ini. Sudah. Terus trennya mana? Nih. Berkorelasi. Positif trennya bentuknya adalah linear, garis lurus. Sudah. Nah ini terakhir sebelum kita tugas berkelompok, korelasi diagram pecah. Tarik dan tempel ilustrasi berikut sesuai dengan jenis korelasi. Saya ingin 3 orang maju untuk latihan mencocokkan seperti di TK. Ya, ini pasangannya kalau di sini, ini kalau di sini atau gimana? Jadi mencocokkannya grafiknya plus ini ada 2. 3 orang maju. Satu orang cowok maju. Ya langsung. Supaya enak gimana ya? Atau gini aja kak, dari garis mana? Seret dari garis mana?
Cowoknya satu orang lagi. Oke, maju. Kamu here, kamu here. Terus ini, yang ini. Iya. Depan aja. Dah, terus. Boleh nggak apa misalnya sudah dicontreng, boleh contreng lagi. Ya, terus satu lagi. Iya. Dah, lanjut. Boleh duduk ya, sudah selesai. Thank you. Sit down please. Nah, buat satu lagi. Kira-kira sudah selesai apa belum? Kita lihat. Kita lihat ya. Korelasi positif itu gambarnya yang ini. Kita kembali. Yang positif yang mana? Ini ya. Nih, di sini. Oke. Kemudian garis lurus dan linier. Ini garis lurus, terus. Ya, benar. Good job, boleh plus dong. Next, number 2. Nah, tren negatif. Berarti ingat negatif itu kita secara umum aja ya. Berarti datanya turun. Yang ini, sini. Oke, good. Lanjut. Apa lagi? Garis lurus dan linier. Kita cek lagi. Garis lurus, betul. Oke, good job. Boleh plus lagi dong. Nah, terakhir. Orang ketiga. Tidak berkorelasi, tidak berpola, dan tidak berbentuk. Berarti yang mana itu? Ini, ke sini. Yes. Plus juga dong. Thank you. Kita masuk ke kerja kelompok. Kelompoknya silakan diatur 4 orang, ya, 4 orang, dan silakan balik badannya. Soalnya ada videonya masing-masing berbeda. Susah banget ini. Waktu untuk mengerjakan 30 menit. Ya, iya nanti. Orang ada yang kurang percaya diri. Pak, Ya, ada pertanyaan? ini namanya nama panjang, Pak. Nama panjang boleh? Sudah ya? Silakan dikerjakan berkelompok 30 menit dari sekarang. Jika masih belum dipahami, boleh ditanyakan. Yes, tulis nama kelompoknya masing-masing. Kita beri nama kelompok, Pak. Boleh ya? Berarti ini kelompok 1, terus 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kira-kira ada pertanyaan? Akan dikomunikasikan. Itu yang di kolom di jawaban aktivitas kedua itu kalian diminta untuk menggambar diagram pencarinya ya. Kemudian angka-angkanya bebas. Dua puluh menit lagi kita presentasi. Tidak perlu buru-buru. Tidak perlu buru-buru, masih 15 menit lagi. Gimana para cowok-cowok, cewek-cewek?
Jangan lupa titik koordinatnya dituliskan ulang. Diberi judul grafiknya grafik apa? Kelompok terakhir adalah jangan lupa diberi nama variabel x-nya apa, grafiknya apa, dan diberi judul grafiknya. Sudah? Iya.
lagi. Iya. Positif. Ini apa garis? Ya. Bagus. Jangan lupa diberi nama judul grafiknya. Para teman-temannya sudah selesai apa belum? 15 menit lagi kita presentasi. Para benar diberi nama ya. Di bagian bawah sama saya. Jangan lupa diberi judul. Grafiknya diberi nama. Judulnya grafik apa? Ini kita semua sudah berarti.
Dan siapa nanti siapa yang bakalan jadi juru bicaranya? Sebenarnya nah ini sebenarnya nggak susah ya guys. Langsung saja diagram. Kemudian siapa? Kita pakai pecahan ya. Sudah, boleh dicek dulu. Sudah dipilih siapa nanti yang bakalan maju ke depan yang ngomong. Yang gambar siapa? Ya. Jumlah mana cek? Ditulis ini apa? Selesai. Sudah ditunjuk siapa nanti yang jadi bicaranya? Yang tulis di depan nanti. Nah ini nanti adanya. Tapi sama tuh dan apa pakai? Nah ini jangan lupa tujuannya siapa? Tujuannya ya. Ya, kita mulai presentasi. Sudah selesai ya? Kamu. Boleh. Udah ya, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu presentasi. Kita mulai presentasi. Kelompok mana dulu yang siap? Atau ditunjuk? Atau mulai urut kelompok 1? Oh jangan. Kalau siapa yang siap dulu? Ayo. Tapi nggak jadi ya, tadi juga bawa dia. Kalau siapa yang siap? Maju semuaan. Oke, kelompok 1. Boleh plus dong? Boleh dapat videonya? Untuk gambar, ya gambar di bawah tulis. Nah ini, gambar sini. Presentasinya maksimal 5 menit ya waktunya ya, biar nggak habis. Jadi 5 kali 7, 35 pas habis. Dan silakan juru penggambar dulu. Silakan gambar. Ya, udah bikin aja langsung gambar di sini. Ditulis di sini Y-nya ini variabel apa namanya? Itu sesuai dengan yang sudah dikatakan. Salah tidak apa-apa, kita
kita masuk pembelajaran. Dan kalau itu wajar dan terus berbaik. 5 menit ke depan kelompok yang berikutnya. Siapa yang maju? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 5. Boleh menanggapi jika ada perlu ditambahkan. Kalau udah benar ya, alhamdulillah. Tuhan, lanjut. Mengakusnya nanti. Semuanya, semua kelompok, semua. Kita bandingkan kelompok 1. Tidak harus tepat ya, karena susah menentukan tepatnya. Yang penting kira-kira mendekati saja. Sudah? Ya silakan. Berikutnya menjelaskan presentasi dulu. Titiknya boleh ditulisin titiknya, dituliskan titik koordinatnya. Ya, judul grafiknya. Titik koordinat. Ya. Dasarnya kan? Koordinatnya tadi maksudnya mungkin. Ini koordinatnya dulu. Luas dan turun. Jalan turun ya. Jalan turun. Ya.
dipresentasikan datanya. Pagi, siang, ya, kita simak presentasi dari kelompok 1 ya, dipresentasikan. Datanya gimana, datanya gimana? Ayo, menghadap teman-teman, lihat ke kamera. Perkenalkan kami dari kelompok Oh, maaf, sebentar. Kita pakai mikrofon ya. Nanti nggak kedengaran dari sana. Boleh pegang nih mikrofonnya. Kamera. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjawab tentang statistika dan diagram chart. Ya. Simbolnya apa? Di depan yang digambarkan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan diagram bencar dan apa kegunaannya dalam statistika. Diagram bencar adalah grafik yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel. Kegunaan diagram bencar untuk statistika adalah untuk melihat apakah adanya hubungan korelasi antar kedua variabel tersebut. Dan bila ada, kita harus mencari apakah itu positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Lanjut, soal yang ketiga. Ya, itu sudah digambar. Ya, tidak kesimpulannya. Berdasarkan diagram yang telah Anda buat, apakah ada hubungan antara waktu belajar dengan nilai ujian? Jika ada hubungan seperti apa yang tampak? Korelasi positif. Tren data linear. Semakin lama waktu belajar, semakin tinggi nilai yang diperoleh. Berarti naik apa turun? Naik. Naik. Berarti positif atau negatif? Positif. Positif. Ada tanggapan dari teman-teman semuanya? Sesuai ya? Naik apa turun? Naik. Oke, sesuai. Boleh terus dong buat kelompok 1. Boleh dihapuskan? Silakan dulu kembali. Iya. Berikutnya, thank you. Kelompok 5. Silakan kelompok 5 dua kali. Atau supaya mempercepat waktu ya, gimana kalau sambil nulis sambil jelasin itu nggak bisa? Dia bisa baca. Sambil di sini ya. Lanjut, penampil ketiga, kalau beberapa yang sudah siap, yes. Kelompok terakhir, kelompok 7. Boleh ngikutin aja. Udah masuk. Lokal. Ini yang bisa. Jadi beda kelihatan. Ya. Ayo, senangnya di atas ini. Evaluation lah. Terus. Ini datanya 6 aja kan ya? Rata 6 kan ya datanya kan ya? Ya. Nanti masuknya langsung ya. Oke.
Boleh dibantu, boleh dibantu, boleh dibantu. Ya cepat. Belum isu lagi tidak. Ayo dibantu, dibantu cepat ya. Kira-kira aja. Ya, nggak usah ya. Langsung aja jelasin. Silakan disimpulkan. Ya, silakan. Ya, boleh pakai itu boleh nggak? Oh, pakai ini ya? Jelaskan apa yang dimaksud dengan diagram kejar dan apa penggunaannya dalam statistika. Disimpul aja, langsung ke kesimpulan. Ya, cepat. Kesimpulan. Ya. Kesimpulannya, diagram ini tidak tampak hubungan yang jelas antara waktu tidur dengan kemudian titik data tersebar acak sehingga tidak bisa disimpulkan apakah hubungannya positif atau negatif. Jadi kesimpulannya Bentuk korelasinya apa? tidak berkorelasi. Terima kasih. Kemudian trennya tidak terbentuk. Ya. Ada tambahan lagi dari yang lainnya? Ya. Dari kelompok berapa tadi? 3 ada tambahan? Oh, kelompok 4. Sudah? Sudah. Sudah. Cukup? Cukup. Baik, beli plus 2 buat kelompok 4. Lanjut kelompok 7. Kalau semua waktunya maju, kalau tidak kita skip. Perkembangan data. Silakan lanjut. Spidol warna hitam. Tinggal dulu baru di sini. Ya. Atau orang dulu sebagai menggambar. Dua kelompok lagi ya. Kelompok berikutnya. Yes. 1, 2, 3.
Boleh dibantu? Yang di belakang aman? Bobo? Lanjut. Kita kerjakan. Kelompok berapa sih? Kelompok 7 ya? Lima aja gitu ya. Dengan duduk orangnya 4 orang loh. Satu lagi juga. Ya, lanjut. Disimpulkan. Grafik yang sudah dibuat, apa kesimpulannya itu? Mikrofonnya. Silakan. Sudah komentar. Ya, ada ke teman-temannya. Kesimpulan dari diagram papan tulis yaitu hubungan positif antara waktu tidur dengan nilai ujian. Maka dari itu, semakin lama waktu tidur, semakin tinggi juga nilai ujian yang didapatkan. Tren datanya apa itu? Naik, turun? Naik. Terus bentuk trennya apa? Linear itu berarti melengkung apa? Garis lurus ya. Thank you, Bro. Buat berikutnya kelompok 3. Comi, Dede, maju. Kelompok tulis. 3 ke 4. 1. Oh, 2. Udah mulai lapar ini? I'm thirsty. Ayo. Ini video kita. Kita masuk kelompok 1 kelompok lagi. Kelompok berapa yang siap? Siap tampil? 1, 2, 3. 5. Jarang-jarang loh. Kamu belajar dari rekaman nanti nonton hidup saya ya. Tahu kelihatan banyak kali dari jauh sana. Ini untuk pemesanan waktu kita nggak perlu judulnya ya, anggap aja sudah bisa.
Silakan. Baik, pagi. Ya. Kalau saya seperti itu tandanya kita perhatian. Iya. Kita kesempatan buat kelompok 2 untuk presentasi. Jadi diagram yang kami gambar ini termasuk dalam korelasi negatif dengan bentuk linear karena menunjukkan penurunan pada nilai siswa dan kenaikan pada jam belajar. Ini kan jam belajar. Berarti tren datanya positif, negatif, negatif yang pernah turun, kemudian bentuknya linear. Ada tambahan lagi dari 3 orang sampingnya? Sudah cukup? Dari teman-temannya ada tambahan? Nah, yang tidak ada beli plus buat kelompok 2. Silakan kembali. Kelompok berikutnya kelompok 5. Comi Hirin Kamio silakan tulis. Kelompok terakhir. Yang lainnya boleh dibantu menghapus. Oke, sama bedanya. Jadi kita lagi berpadu juga. Silakan berikan dulu. Naik lagi. Boleh berikan buat Yes, yang talking berbicara silakan disimpulkan. Kesimpulannya adalah diagram ini memiliki hubungan positif antara waktu belajar dengan nilai ujian. Kemudian bahwasanya semakin lama waktu belajar maka semakin tinggi nilai ujian yang diperoleh. Kemudian diagram ini memiliki tren data naik dengan bentuk linear atau lurus dan berkorelasi positif. Berkorelasi positif. Positif karena naik. Apakah data yang tampak naik itu berkorelasi positif? Biasanya berarti ada enggak? Rata-rata positif, tapi tergantung titiknya lagi Pak. Boleh pakai mikrofonnya? Yes. Apakah semua data yang tampak naik itu bernilai positif? Tergantung Pak. Digantung apanya? Kelelawar digantung. Digantung grafiknya. Lebih detail lagi. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Yes, boleh kasih nomor ke sana. Ya. Tren datanya adalah naik. Apakah yang naik itu selalu positif? Jawabannya tidak. Tergantung apanya? Tergantung dari data yang diperoleh. Tergantung dari data yang, for example, sebagai contoh data apa itu? Yang kalau naik dia tidak positif tapi justru malah negatif. Ada yang menambahkan? Silakan. Paling Pak. Mana-mana? Ya? Tidak kriminal. Tidak kriminal apalagi? Sampah. Sampah bagus? Ini. Yes. Oke, thank you. Cukup. Amal. Baik, dari kelompok 5 ada yang perlu ditambahkan lagi? Ada. Tidak ada. Jika tidak ada, boleh post buat kelompok 5. Terakhir. Thank you. Sebelum kita tutup, ada yang perlu disampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita relax sebentar sambil menunggu penutupan.
Sudah? Mohon berikan di papan tulis. Kita coba latihan fokusnya. Tadi udah belajar, udah presentasi, udah kerjain. Apakah masih fokus apa tidak? Oke. Ya. Berikut ini akan ditayangkan beberapa slide. Tugas pian-pian barataan adalah mengucapkan warnanya. Mungkin udah pernah ya kayak gini ya. Sekarang kita ulangi kembali. Bukan membaca tulisannya, mengucapkan warna. Ya. Kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Next. Kita latihan dulu. Putih. Saya ulangi. Mengucapkan warna, bukan tulisannya. Sekali lagi cluenya, mengucapkan warnanya, bukan membaca tulisannya. Oke. Putih, baik. Good job. Yang di sini ya, bukan yang di latarnya. Yang hitam. Sama lampu lah. Masih waktu. Lanjut. Siapa udah siap? Putih, bukan siap. Lanjut. Ini nggak maju kan? Salah mana ada kurang yang salah. Lanjut. Ini biru sih. Yang depan oranye. Perlu dibuat yang gitu. Di sini ya. Baik, kita dapat simpulkan untuk kita hari ini adalah diagram pencet itu adalah alat bantu sederhana untuk memudahkan kita dalam melihat suatu data dalam bentuk grafik, ya. Kemudian kita bisa menentukan hubungan itu positif, negatif, atau tidak ada korelasi apapun itu. Kemudian kemauan ini penting dalam statistika dan kehidupan sehari-hari. Penting dalam arti kalau kita masih hidup di Indonesia, ya tidak harus di pemerintahan. Ketika kita masuk ke pemerintah pasti ada data-data yang grafiknya. Nah, tujuan kita hari ini belajar adalah supaya bisa membaca grafik di setiap tempat yang kita kunjungi. Tidak harus membuat, karena membuat berarti dia ada sesuatu yang membuat dia membuat dalam data itu. Kemudian lanjut. Nah, materi selanjutnya dengan umur panjang yaitu masih sama, yaitu diagram pencak tapi fokus ke regresi. Itu dilakukan di kelas 12 bebas kembali. Kemudian lanjut. Penutup doa, saya minta satu orang buat penutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Satu cowok maju ke sini buat pimpin berdoa.
Bebas. Boleh yang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, boleh. Di atas panggung, pemenang di atas panggung. Ini yang baru saya keren, ya. Yes. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kelak saya. Sampai ketemu di lain kesempatan dan kita tutup pertemuan kita hari ini. See you next time dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat